Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pohon stroberi. Buahnya lezat, rasanya manis, asam. Selama 10 menit ke depan kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan, sama seperti manusia dan hewan. Pada tumbuhan, perkembangbiakan terjadi ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Ini terjadi pada pohon yang berbunga. Contohnya padi, jagung, mangga, apel, tomat. Pada bunga terjadi dua proses, yaitu proses penyerbukan, ini proses penyerbukan, dan proses pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan itu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu ada dua macam, yaitu vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia, yaitu dengan cara membelah diri, dengan spora, dengan tunas. Dengan tunas ada 3 macam, yaitu tunas akar, tunas batang, dan tunas daun. Dengan umbi juga ada 3 macam, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Selanjutnya akar tinggal atau rizoma atau rimpang. Yang terakhir dengan cara geragi atau stalon. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan campur tangan manusia. Contohnya stek, mencangkok, merundu, kultur jaringan, ada okulasi, dan menyambung. Ini bunga, bagian bunga, tangkai bunga. Setelah itu ada dasar bunga. Ini dasar bunga ya. Itu agak tebal. Selanjutnya kelopak. Kelopak itu daun yang tebal di bawah bunga. Habis kelopak kita ke mahkota. Mahkota itu bagian atau lapisan yang melapisi benang sari dan kepala putik. Ini benang sari. Nih di atasnya itu namanya serbuk sari. Terus ini tangkai putik. Dalam bunga terjadi 2 proses. Yang pertama proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah bertemunya serbuk sari dengan sel telur. Nanti akan terjadi proses pembuahan. Dari proses pembuahan akan menghasilkan buah dan biji. Dari buah dan biji inilah nanti yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini proses penyerbukan. Jadi serbuk sari itu menempel di kepala putik. Dia akan masuk ke dalam. Dia akan inti sel vegetatif dan generatif atau serbuk sari akan bertemu dengan inti sel telur. Nanti akan terjadi sebuah proses pembuahan.
Ini proses pembuahan, ini pada tanaman paku yang dilakukan dengan spora. Jadi spora itu yang jatuh terus menempel pada tanaman yang sejenis mempunyai spora, nanti akan terjadi proses pembuahan. Kita masuk ke penyerbukan. Penyerbukan ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu jatuhnya atau menempelnya serbuk sari ke kepala putik, tetapi terjadi pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi atau menempelnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga yang sama, tetap satu pohon yang sama. Yang ketiga, ini penyerbukan silang, adalah penyerbukan yang terjadi atau menempelnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga yang sama tetapi pohon yang berbeda. Yang keempat, penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi atau menempelnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga yang berbeda. Tentunya pohonnya juga berbeda karena jenis bunganya juga berbeda. Yang pertama kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif alami. Itu dengan cara membelah diri. Membelah diri itu terjadi pada pohon yang ukurannya kecil. Yang kedua dengan spora. Jadi spora ini seperti biji. Jadi kalau ini spora bertaburan dari daun sampai ke dalam tanah yang lembab atau sejenis pohon-pohonan, itu akan tumbuh jamur yang baru. Ini tunas, ini pada bambu, ini pada pohon pisang. Ini adalah perkembangbiakan dengan tunas, mungkin kita kenal dengan tunas akar. Yang kedua, ini pada umbi. Jadi umbi itu akan tumbuh tunas. Nah, tunas yang tumbuh pada umbi ini namanya tunas batang. Selanjutnya, nah ini juga dengan tunas juga, tapi tunasnya tumbuh bukan dari batang, tetapi dari pohon, dari luar pohon atau dari daun. Cocor bebek ya, ada pada tanaman cocor bebek. Ini perkembangbiakan dengan umbi. Yang pertama umbi akar. Ini terjadi pada ketela. Ini sebenarnya cadangan makanan yang tersimpan di dalam tanah. Dua, umbi batang. Jadi batang yang masuk ke dalam umbi lapis, nanti ini di bawahnya akan tumbuh akar serabut. Nah, di atasnya sebenarnya tunas. Nih tunas nanti akan tumbuh. Nanti kalau tunasnya tumbuh lagi, nanti ininya akan terbelah menjadi dua. Ini akar rizoma. Jadi akar rizoma itu tumbuh pada tunasnya tumbuh pada akar di dalam tanah. Jadi kalau akarnya berkembang besar, nanti tumbuh tunas lagi, nanti tumbuh batang lagi ke atas. Ini terjadi pada jahe, kunyit, temulawak, kunir. Ini stalon atau selagi. Adalah perkembangbiakannya dengan cara batang yang menjular di atas tanah. Nah, kalau batangnya tumbuh akar, tumbuh daun, nanti misalnya kalau ini pun dipotong, nanti ini akan menjadi pohon yang baru atau induk baru atau individu baru gitu. Ini terjadi pada tanaman stroberi atau penggaga, arbei, dan lain-lain.
Sekarang kita ke perkembangbiakan vegetasi buatan. Jadi perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Contohnya yang pertama stek. Stek adalah memotong bagian batang, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, nanti akan tumbuh tanaman baru. Ini tanamannya sama dengan pohon yang kita potong. Yang kedua, mencangkok. Mencangkok adalah membuat individu baru dari pohon dengan cara menumbuhkan akar pada rantingnya. Jadi caranya rantingnya kita potong, lalu yang kedua dimasukkan tanah yang subur, lembab atau serabut kelapa, nanti diikat, nanti sering dimasukkan air, nanti akan tumbuh. Kalau udah tumbuh ini udah tumbuh, nanti kita potong, kita tanam di dalam tanah, akan tumbuh individu yang baru. Ini merundu ya. Merundu itu adalah menciptakan individu baru dari pohon itu dengan cara rantingnya kita masukkan ke dalam tanah, nanti lama-lamaan akan tumbuh akar. Nah, nanti ininya tumbuh, setelah tumbuh kita bisa pohon induknya kita tebang. Jadi ini akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru.